bahwa ternyata Nusantara ini menjadi perhitungan dunia. Dapat kebayang nggak Sunda itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada peradaban dunia. Berarti memang ada kesengajaan di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menempatkan Sunda ini pada makom yang tinggi untuk ketika berbicara tentang peradaban manusia. Dan menariknya lagi di akhir zaman ini justru Nusantara ini dan tidak menutup kemungkinan adalah mereka dari Tatar Sunda yang akan menjadi pelaku-pelaku kebangkitan Islam di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Nah, kita kembali ke Gunung Padang lagi saat ini. Ya masih belum pertanyaan saya masih ada juga yang mengganjal ya. Ibaratnya gini, Gunung Padang bentuknya piramid. Tadi Ustadz sempat bahas ya dari awal. Mengerucut ke atas. Mengerucut begini. Ya, bentuknya mengerucut. Ternyata bentuk Gunung Padang juga ada di Mesir piramid. Ada di bentuknya yang mengerucut ya. Zigurat di suku Aztec Meksiko. Terus ada Machu Picchu juga ada tuh. Machu Picchu di Peru apa di Chili saya lupa tuh. Peru ya. Kemudian suku Inca juga begitu sama juga persis begitu. Brazil. Kemudian kalau di Thailand tuh bentuknya seperti candi. Atau di Indonesia juga begitu. Asia. Kenapa bentuknya mengerucut juga? Enggak gitu kan? So bentuknya begitu. Ada satu juga nih saat di era modern. Di setiap negara itu ada menara menhir. Batu menhir gitu saat. Di Washington DC ada menara itu. Di Paris ada menara itu. Menara-menara yang ujungnya begitu juga. Ujungnya begitu juga gitu. Bentuknya enggak piramid begini kan. Menara-menara itu ujungnya lancip. Semuanya bersemuanya. Kayak tiang, ujungnya lancip. Ujung lancip atau menhir gitu. Nah, ternyata di Mekah juga ada kan jam bentuknya gitu. Jam di atasnya begitu juga ada juga gitu. Hampir setiap negara ada itu menara dengan simbol itu. Apakah ini tren aja? Apa emang ada satu simbol? Ada 3 ranah yang dijadikan sebagai bagian dari mana konspirasi Illuminati ini berwujud. Ketika simbol itu ada di sebuah tempat, berarti itu menandakan tempat itu sudah sampai terkonfirmasi oleh dia. Ada dalam pengaruhnya, ada dalam denominasi dia, dalam hal propaganda dan konspirasinya. Nah, maka diadakan simbol itu. Nah, maka bergeraklah dalam 3 ranah ini supaya mereka bisa eksis. Simbol, ritual, dan arsitektur. Arsitektur. Nah, artinya mereka sudah bisa menguasai negara itu, tempat itu, termasuk penduduknya. Buktinya simbol mereka ada di sana. Nah, itu cara di mana mereka membuat kalau nih aku sudah berhasil melakukan ini. Kayak kita sudah sampai ke puncak gunung ini, kita tancapkan panji kita, simbol kita di sana. Seperti itu. Ini kayak ini saya juga dengar juga. Ada hubungannya dengan PBB. Tapi bisa aja saya salah guys ya. Maksudnya konsep yang saya dengerin bisa aja salah. Bahwa PBB ini adalah satu wadah yang kemudian akan dipakai untuk melegalkan apa yang mereka lakukan, kezaliman itu. Tapi under the name of PBB, mereka jadi boleh melakukan itu. Misalnya contoh, ketika kemudian atas nama mencari teroris, terus kemudian ini adalah pasukan keadilan, padahal di lapangan ya malah sambil membantu umat Muslim gitu kan. Begitupun yang terjadi di atas nama dewan yang besar gitu, kemudian boleh membela Israel saat itu. Walaupun sekarang PBB sekarang udah mulai sadar gitu kalau wah kayaknya emang zolim sih itu misalnya kayak gitu kan. Nah, di zaman dulunya untuk yang bisa masuk ke sana gitu harus kemudian ada beberapa hal yang harus disepakati gitu.
Salah satunya ada utang negara gitu. Iya. Dan juga ketika sudah ikutan jebret ditandai dengan adanya menara-menara dan negara itu. Iya, iya. Nah, jadi seolah berarti kalau emang benar itu terjadinya, kehebatan konspirasinya sifatnya multinasional ini, Ustaz. Betul. Multinasional, Semua negara ini akan kemudian di bawah under control si pengatur kebijakan itu gitu. Nah, kan kelihatan sekarang. Kalau dia veto, PBB juga nggak usah ngapa-ngapain. Gitu. Jadi ini adalah alat untuk melegalize isunya kan, isu Islamophobia, isu terorisme ini. Islam terorisme. Ya. Dipakai untuk melegalisasi, untuk ngabisin umat muslimnya. Iya. Padahal kalau saya pikir bisa aja saya salah lagi bahwa kelompok-kelompok yang menamakan dirinya kelompok Islam itu jumlahnya itu di bawah 0,02% dari populasi muslim seluruh dunia. Tapi disepakati sama mereka sebagai wajahnya umat muslim. Jadi seolah-olah muslim itu begini nih, terorisme begitu. Iya, nah, kemudian dipakai untuk mereka menjadi polisi di beberapa negara. Iya. Dan belakangan berketahuan bahwa kelompok-kelompok tersebut bentukan ini juga. Untuk melegalize boleh dong ngelakuin itu gitu. Iya. Ditambah lagi kezaliman yang terjadi itu setelah runtuhnya kesultanan semuanya. Perang Dunia I, Perang Dunia Kedua. Iya. Yang dibantu juga umat muslim. Iya. Ketika Prancis, kata-kata teror aja waktu Le Terror itu ketika Prancis lagi membantai Aljazair. Yang dibantai muslim juga nih. Iya. Maroko, Aljazair. Iya. Korbannya muslim. Yang difitnah juga muslim. Korban jadi terdakwa gitu. Udah korban terdakwa juga gitu kan. Ini kalau bukan agamanya Allah, ini udah nggak ada yang mau masuk Islam. Betul. Udah ngapain gue jadi Islam? Gue dibunuh, gue difitnah juga gitu. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi'afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Teroris. Mulut mereka dengan propaganda mereka. Allah mutimmu nurih, dan Allah tetap menghidupkan Islam itu, menyalakan Islam walaupun mereka benci, mereka tidak menyukainya kan, karena dianggapnya teroris, dianggapnya ekstremis, fundamentalis. Padahal kalau kita tanya sama mereka, Ustaz, kalau misalnya Islam itu teroris, siapa pembantai nomor 5 besar di dunia? Hitler, Mao Zedong, Stalin, siapa lagi? Westerling gitu. Ada yang Muslim nggak gitu? Nggak ada padahal ya. Betul. Aduh. Ini fitnah makin lama makin kemana-mana, Ustaz. Betul. Tapi mungkin kajian antum ini membawa kita atau juga ikut mengkoridori kita nih. Amin insyaallah. Mudah-mudahan betul Mas Ari, insyaallah. Ya luar biasa ya. Jadi kita banyak informasi gitu ya, keterkaitan dengan apa yang menjadi banyak pertanyaan gitu ya. Dan uniknya ya bahwa semua tuh ternyata bisa saja berasal dari Nusantara ini gitu ya. Iya. Tapi ini bukan berarti kita mendiskreditkan satu kebudayaan, Ustaz ya. Iya, betul. Gimana Bro? Iya, saya juga sekali lagi ketika kita membahas tentang Sunda Empire ini bukan berarti saya menyudutkan kebudayaan Sunda. Saya sendiri lahir di Sunda, Jawa Barat, dan saya juga cinta kebudayaan Sunda ya. Tapi kita tidak bermaksud sama sekali untuk mengatakan ini sesat, tidak. Dan ini adalah hasanah sejarah bahwa ternyata Nusantara ini menjadi perhitungan dunia. Dapat kebayang nggak? Sunda itu memberikan pengaruh yang sangat besar kepada peradaban dunia. Berarti memang ada kesengajaan di mana Allah Subhanahu wa taala hendak menempatkan Sunda ini pada makom yang tinggi untuk ketika berbicara tentang peradaban manusia. Dan menariknya lagi, di akhir zaman ini justru Nusantara ini, dan tidak menutup kemungkinan adalah mereka dari Tatar Sunda yang akan menjadi pelaku-pelaku kebangkitan Islam di akhir zaman. Itu dia. Benar juga ya. Sebagaimana ketika Rasulullah diutus Rasulullah diutus ke Jazirah Arab, di mana Jazirah Arab itu pagannya sudah parah banget. Dan itu membuat peradaban manusia ada pada titik nadir. Tidak ada kejahiliahan yang melebihi kejahiliahan bangsa Arab saat itu. Ya, justru dengan sentuhan Islam Allah ingin membuktikan kualitas Islam sekaligus membuktikan kualitas Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik makhluk Allah. Dengan dakwah beliau, paganisme ini hilang.
Nah, maka tidak menutup kemungkinan nanti memang dari Tatar Sunda atau dari Indonesia juga akan lahir pejuang akhir zaman yang akan menciptakan perdamaian dunia, akan menjadi perekat kesatuan umat Islam dunia, bahkan akan menjadi bagian dari pelaku kebangkitan Islam dunia. Masya Allah. Tidak menutup kemungkinan. Jadi dari Sunda ini juga ada sesuatu. Jadi maksudnya walaupun di peta di bawah, ternyata bisa punya tatanan sejarah yang besar sekali terhadap dunia. Berarti bukan sesuatu yang nggak mungkin akan dimulai lagi dari Tatar Sunda. Iya. Dan Rasulullah kalau nggak salah kan bilang akan ada kebangkitan dari timur. Iya. Dan yang di timur yang paling banyak muslimnya Indonesia nih. Berarti ada harapan gitu. Ada harapan banyak. Begini, kalau kita lihat pertama dari sisi dalil ya. Di dalam Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi itu dari Thauban radhiyallahu an, beliau mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawalil arda. Sesungguhnya Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Jadi bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa athanil kanzain, dan Allah memberikan padaku dua pusaka. Al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa ana ummati sayablughu mulkuha ma zawala minha. Umatku akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke barat. Tentunya dengan pusaka merah putih ini. Nah, Syekh Nawawi menakwilkan bahwa merah ini adalah emas atau minyak ya. Ada juga mengatakan putih ini adalah kesucian Islam. Nah, saya iseng bertanya pada guru saya, Syekh Ali Al-Abbasi. Beliau adalah ketua Rabitul Ulama Palestina. Saya berguru secara insiden lah pada beliau tentang perjuangan Palestina dan Islam, mendengar ceramah-ceramah beliau, pelajaran beliau. Beliau saya tanya langsung di sela-sela acara daurah tadi, apakah ada kaitan antara hadis merah putih itu dengan Indonesia? Mengingat Indonesia ini negara yang bendera merah putih ya. Dan kalau tidak salah para ulama pejuang kita itu memerintahkan agar bendera warna biru dari Belanda itu disobek, sisakan merah putih berdasarkan hadis itu gitu. Jawabannya hampir sama dengan Dr. Yusuf Abu Sunainah. 2017 kami salat berjamaah di Masjidil Aqsa, beliau imam salat asar. Beliau pakar ilmu hadis akhir zaman juga, dan saya tanya sama beliau langsung. Pandangan beliau sama dengan Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Beliau wakil ketua Rabitul Ulama Palestina. Beliau tokoh pejuang Hamas juga di Jogokarian. 2016 beliau menjadi imam salat tarawih. Semua jawabannya sama, bahwa ada kaitan antara merah putih dalam hadis Rasulullah dengan Indonesia. Banyak, bukan hanya satu dua ulama, banyak ulama. Yang ketiga, yang keempat, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, ulama besar Yaman. Sebelum wafat beliau pernah bercerita bahwa beliau pernah mimpi bertemu Rasulullah SAW, dan di akhir zaman beliau selalu menyebutkan bangsa yang akan Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam, dan itu Indonesia. Maka dari situ beliau sangat cinta pada Indonesia. Beliau membuat sebuah jamiah di Yaman, sehingga khusus untuk orang-orang Indonesia yang ingin belajar Islam di Yaman, gratis gitu. Dari biaya beliau, saking cintanya beliau pada Indonesia. Kemudian Syekh Muhammad bin Hasan Al-Alawi Al-Makhlasani, ulama besar Saudi Arabia dari Mekah. Beliau dimakamkan di makam Baqi, kan ada peraturan dipindahkan makamnya. Ternyata beliau jasadnya masih utuh. Dan beliau pernah cerita tentang gurunya yang bernama Syekh Utsman ini mendapatkan kasaf bertemu Rasulullah SAW. Dan di sana Rasulullah menyebutkan bahwa ada pasukan yang sangat banyak, dan pasukan ini sama dengan apa yang dimimpikan oleh para penghafal Quran di Gaza, di Yerusalem. Beberapa bulan sebelum saya ke sana, ke Yerusalem Al-Aqsa, bahwa bermimpi ada pasukan yang sangat besar jumlahnya, dan mereka tidak tahu pasukan dari mana. Rasulullah ada bersama mereka, dan mereka bertanya, Rasulullah, maksud ada teman haula, ya Rasul, banyak sekali jumlah mereka, siapa mereka? Apa kata Rasulullah? Hum ummati alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku mencintai mereka. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara muslim Indonesia, alladzina sayuharirukum min zulmil yahud wa yu'aduna al-qudsal rihabikum. Mereka adalah orang yang akan membebaskan kalian dari kezaliman Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kalian. Masya Allah. Disebutkan Indonesia. Luar biasa. Nah, artinya ketika memang ada serangan yang sangat dahsyat tentang paganisme ke Indonesia, justru dari Indonesia akan Allah bangkitkan pasukan yang luar biasa. Nah, ini bukan kata-kata yang pertama itu hadis tadi ya, dan ulama-ulama ini saja. Ulama-ulama yang
tanda petik dari kalangan mujahidin juga sama. Hekmatyar tahun 97. Ya. Ketika Rusia kalah perang, saat itu pasukan Aliansi Utara, pasukan mujahidin Afghanistan menang. Beliau menepuk pundak orang Indonesia, guru kita. Dan apa kata beliau? Hei Indonesia, hei orang Indonesia, jika Islam tidak bangkit dari negaraku, Khurasan, maka Islam akan bangkit dari negara kalian. Itu dari Hekmatyar tuh. Kemudian Abu Mus'ab Az-Zarqawi, pemimpin gerakan Ansarus Sunnah di Irak, sebelum beliau syahid, beliau mengatakan, jika jihad kita terhenti di Abu Ghuraib ini, maka yang akan melanjutkan jihad kita sampai menang adalah saudara kita Muslim Indonesia. Luar biasa. Ini bukan 1-2 ulama, dan ini kelas dunia. Baik dari kalangan mujahidin atau ulama-ulama akademisi itu mereka mengatakan ya sama. Nah, jadi teman-teman, kira-kira siapa di antara kalian yang paling pantas untuk jadi juru bicara kehebatan generasi ini? Sebenarnya kalau pertumbuhan di sini lagi luar biasa Ustaz ya. Maksudnya banyaknya sekolah hafiz Quran segala macam. Betul. Ya mungkin bukan di tahun-tahun kita hidup, mungkin siapa tahu berapa tahun lagi, berapa generasi ke depan. Insya Allah kita doakan saja nih. Ya, 10 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa jadi wallahualam, karena tanda-tanda ini sudah muncul terjadi. Nah. Ya, menarik memang kata Dr. Abu Bakar Al-Wabidah. Dari semua negara yang menerima Islam selain yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Nah. Ya, Arab Saudi sudah zaman Rasul para sahabat 610 Masehi sampai 632 Masehi. Kemudian Afrika sudah zaman Shalihuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187 Masehi dari Kairo, Mesir, Afrika, Islam menggenggam dunia. Turki itu memimpin Eropa kan? Eropa. Puncaknya di Muhammad Al-Fatih. 15 Mei 1453 Hijriah. Nah, 29 Mei 1453 Masehi. Jadi Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menggenggam dunia. Yang belum itu memang Asia Tenggara. 2012 kita mengundang 12 negara Asia Tenggara. Ada sebuah event seminar dunia dan mereka sepakat untuk menyerahkan kepemimpinan ini pada Indonesia. Artinya luar biasa mereka begitu tajam. Dan saya yakin Indonesia, Malaysia, pokoknya Nusantara ini akan bersatu untuk memicu kebangkitan Islam. Satu dari 3 pasukan besar ini, pasukan yang pertama kan dari bumi Syam, kemungkinan Suriah dan Palestina, Khurasan Afghanistan, dan yang ketiga ini Merah Putih, insya Allah, Nusantara. Masya Allah. Malaysia ikut serta juga, Malaysia, Indonesia, Brunei, musim-musim Asia Tenggara bersatu. Subscribe to my channel.